Anda melihat ada ketidakcermatan dalam pembelian sumber waras. Ya. Anda bisa jabarkan? Secara administratif ada kemungkinan itu. Kenapa? Karena kita kan membeli sesuatu yang penting gitu ya. Harusnya kan ada kajian lokasi. Apakah lokasinya sesuai dengan Kan peruntukan Perpres 2014 bilang nggak usah ada kajian. Memang nggak usah. Hektar. Maka itu bukan isu hukum ya. Ini isu administrasi sebenarnya. Oke. Nah, untuk mendukung itu ada baiknya juga ini dilakukan. Tapi bukan dalam kepentingan pengadaannya. Dalam kepentingan ingin punya rumah sakit yang proper Oke. dan memang menguntungkan dari sisi letak maupun dalam sisi akses, dan nanti ke depannya mungkin ya dukungan yang lain gitu ya. Nah, di situ yang barangkali terlihat ada sesuatu yang tergesa. Jadi terjadilah kemudian ribut-ribut yang sekarang ini. Ya, itu salah satunya kan kalau kita lihat agak kedodoran juga kan dalam penjelasan, karena kajian teknis yang dibuat pun juga tidak dibuat. Sangat minimal. Selain minimal juga dibuat agak mepet memang. Ya. Dengan pengadaan itu harus diakui. Dan itu pertanyaan. Itu jadi pertanyaan. Kenapa tergesa-gesa? Ya, maka di situ barangkali dugaan saya, karena di Pemda ini kan juga ada sering pergantian pegawai ya, tidak memahami bagaimana prosedur pengadaan yang baik. Nah, itu saya kira yang harus dipilah. Dugaan saya memang ini masuk ranah administrasi. Bukan ranah hukum. Bukan ranah hukum, dan administrasi itu berarti pelanggarannya, sanksi administrasi, tidak ada kaitan dengan kerugian negara, bahkan mungkin bisa menguntungkan negara, kita juga tidak tahu. Tetapi saya tidak menutup kemungkinan ya, bahwa ada oknum Pemda DKI yang bermain mendapatkan kickback. Tugas KPK untuk mengejar ke sana. Kalau ada kickback, pidana korupsi itu mungkin, dan itu pasti dilokalisir kepada orang-orang yang mendapat kickback itu. Mana kemungkinan oknum dari pegawai Pemprov DKI bermain yang kemungkinan ada indikasi korupsi di situ? Ya, ini kan pengadaan yang nilainya besar ya, 755 miliar. Apalagi ya menurut saya ada ruang negosiasi juga. Di mana itu terjadi? Misalnya ada tunggaan PBB 6 miliar. Ada pajak-pajak di situ kan. PPN maupun PPH pengalihannya, BPHTB. Itu akan menjadi tanggung jawab siapa? Akan menjadi kewajiban siapa? Nah, ketika itu adalah ruang yang bisa dinegosiasikan, dan kenapa saya harus beli di situ, bukan di tempat lain? Itu yang perlu dikejar, dibuktikan oleh KPK saya. Maksudnya ada kemungkinan, kita bicara asumsi ya. Asumsi. Dari pajak katakanlah 6 miliar tadi, 1 miliar buat saya. Ya. Kemudian 5 miliarnya diselesaikan, kemudian kita jadi deh deal untuk beli di sini. Bisa seperti, atau udah tanggung ke Pemda aja, supaya nanti bisa dibayar Pemda, ketika dibayarkan ke saya, kita bagi dua. Ada kemungkinan-kemungkinan. Saudara, saya sudah bersama dengan Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Fitra, Mbak Yeni Sucipto. Terima kasih Mbak Yeni telah memberikan waktu di program Aiman. Mbak Yeni, terkait dengan proses jual beli sumber waras, adakah kejanggalan? Ya, kalau kita menemukan sih kejanggalan di dalam proses perencanaan. Menemukan proses di mana, Mbak, di itu? Proses perencanaan penganggaran. Nah, kita menemukan dokumen ya, awalnya menemukan dokumen mengenai nota kesepakatan antara Pemprov dengan DPRD, dalam hal ini adalah prioritas dan plafon anggaran yang disepakati pada tanggal 14 Juli tahun 2014 pada waktu itu. Nah, ini kemudian 14 Juli 2014. Pada waktu itu Pak Jokowi sudah cuti. PLT kemudian gubernurnya adalah Bapak Ahok Okay. kan pada saat itu. Nah, kemudian kita tarik ya kan kronologi pembelian tanah gitu kan oleh Pemprov dengan YKSW. YKSW itu Yayasan Kesehatan Sumber Waras. Okay. Nah, pada saat itu tanggal 6 Juni tahun 2014 YKSW mendengar gitu kan, mendengar ada Pemprov yang akan mencari lahan untuk rumah sakit kanker, kan begitu. 6 Juni kan begitu. Nah, pada saat itulah kemudian kita coba koneksikan dengan proses-proses perencanaan perubahan gitu kan. Pada saat pembahasan KUA PPAS di sini adalah kebijakan umum anggaran, plafon prioritas anggaran itu adalah pembahasan yang menerjemahkan dari prioritas program tahunan dari rencana kerja pemerintah daerah. Intinya bahwa kalau nggak ada di KUA PPAS nggak boleh belanja lah. Tidak boleh belanja, Okay. karena itu yang dijadikan acuan oleh setiap dinas atau setiap instansi untuk membelanjakan itu. Saya coba tarik dulu ya. Di dalam pelaksanaan program perencanaan penganggaran daerah itu ada dokumen yang diacu oleh
daerah itu adalah RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disusun tahunan. Kemudian dituangkan di dalam KUA, Kebijakan Umum Anggaran, dan PPA, ya kan, plafon prioritas. Di tengah-tengah kemudian ada perubahan, begitu. Itu hampir semua daerah pasti akan melakukan perubahan. Nah, sumber waras itu masuk di dalam KUA PPA perubahan. Nah, ini tidak cukup konsisten dengan dokumen di atasnya, yaitu di RKPD maupun di KUA murninya. Yang sebelumnya tidak ada. Yang sebelumnya tiba-tiba tidak ada. masuk di KUA PPAS. Di KUA PPA perubahan di tahun 2014 yang disepakati tanggal 14 Juli. Bagaimana proses dari tidak ada sebelumnya bisa masuk ke KUA PPA perubahan? Siapa saja yang berperan di situ? Nah, kalau yang berperan di dalam proses-proses perubahan ini adalah yang pertama, Pemprov sebagai kuasa pengguna anggaran dan sebagai penyusun dari anggaran itu mengusulkan ke DPR, gitu kan? DPR itu akan dilakukan pembahasan dengan setiap fraksi, tetapi kemudian yang menjadi leadingnya adalah pimpinan-pimpinan di DPR. Saya belum paham. Kalau masuk ke dalam perubahan, apa salahnya? Kan memang butuh misalnya untuk membeli rumah sakit kanker di Jakarta. Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita, ya kan? Prioritas program itu kan di dalam RKPD-nya kan sudah apa ya? Sebelumnya. Sudah detail. Sudah detail. Itu berdasarkan apa? Penyerapan aspirasi masyarakat sesuai dengan aturan-aturan aturan-aturan normatifnya, ya kan? Dari tingkatan dari tingkatan bawah sampai di tingkatan Kok bisa atas. tiba-tiba muncul di perubahan? Tiba-tiba di KUA perubahan muncul. Nah, ini kami berpikir bahwa ini kasusnya sama dengan kasus UPS. Sama dengan kasus UPS, maksudnya gimana, Pak? Nah, kalau di dalam kasus UPS, itu kan di dalam RKPD, di Rencana Kerja Pemerintah Daerah tidak ada. Di Kebijakan Umum Anggaran juga tidak ada. Kemudian masuk di dalam proses pembahasan RKA SKPD setiap instansi, gitu kan? Rencana Anggaran Kerja Pemerintah Daerah melalui setiap satuan kerjanya. Begitu, dia masuk. Sumber waras itu juga masuk pada saat perubahan. Intinya UPS dan sumber waras dititipkan di saat-saat terakhir. Di saat-saat terakhir, pada saat perubahan itu. Padahal sebelumnya ada pembahasan yang detail, tidak memasukkan keduanya, UPS dan sumber waras. Sumber waras. Dan untuk sumber warasnya kita balik lagi, itu Juli dimasukkan ke dalam KUA perubahan. Betul. Dan kemudian bulan Desembernya langsung dilunasi senilai 755 miliar rupiah. Betul. Itu janggal. Ini kalau kami sih berpikir bahwa ini sangat janggal sekali ya, iya kan? Karena ini yang pertama tidak melalui proses jaring aspirasi masyarakat sesuai dengan mekanisme perencanaan penganggaran sesuai dengan Undang-Undang 25 tahun 2014. Kemudian masuk di dalam KUA perubahan, begitu. Nah, di dalam KUA perubahan itu 14 Juli itu di bulan bulan November itu ada 4 bulan teman-teman di Dinas Kesehatan melakukan kajian terhadap lahan tersebut. Nah, yang janggalnya adalah waktunya sangat pendek sekali, gitu, sangat pendek sekali. Hitungan hari, ya kan? Ada perjanjian tanggal 14 Desember, tanggal 17 sudah transaksi. Kan sumber waras. Sumber waras. Kemudian tanggal 22-nya itu sudah dicairkan. Kan gitu, dalam waktu yang sangat pendek sekali. Itu nggak lazim? Kalau kita ini sebenarnya kita menilai bahwa ini kebijakan anggaran yang cukup sporadis gitu loh. Maksudnya sporadis dalam artian bahwa tidak ada aturan di atasnya, perencanaan di atasnya, tapi kemudian dititipkan di dalam KUA PPA begitu kan. Ini sebenarnya tidak cukup konsisten dengan dengan perencanaan yang sudah. Tapi mungkin bisa saja logikanya seperti ini. Kalau harus diburu-buru karena tahun anggarannya adalah tahun anggaran 2014. Sehingga anggaran 2014 itu harus diselesaikan Desember 2014. Mungkinkah logikanya seperti itu? Nah, kalau logikanya teman-teman di birokrasi kan jelas bahwa logikanya adalah penyerapan anggaran. Tetapi kan tidak pernah memikirkan output ataupun dampaknya kepada masyarakat. Kan setelah dikaji kan kita bisa melihat sumber waras layak atau tidak untuk dijadikan rumah sakit. Kan begitu. Itu yang menjadi kegalauan kami. Ada apa sebenarnya teman-teman Pemprov kemudian memakai dua sayap dua sayap strategi untuk bisa memasukkan sumber waras menjadi prioritas
program di tahun 2014. Itu pertanyaan. Itu yang menarik. Kalau asumsi kami bahwa Pemprov sudah menjalin komunikasi, membangun relasi dalam hal ini adalah untuk pembebasan lahan sudah lama, kemudian Pemprov mencoba untuk melakukan strategi, gitu kan, melakukan intervensi kepada teman-teman DPRD untuk bisa masuk di dalam KUA perubahan. Kalau saya Gitu. simpulkan berarti ada beberapa kejanggalan. Yang pertama, proses penganggarannya janggal. Betul. Yang kedua, proses jual belinya terburu-buru. Terburu-buru. Yang ketiga, ada banyak permasalahan di Yayasan Kesehatan Sumber Waras, lahannya, Betul. yang kemudian tidak pantas untuk dibeli Betul. secara terburu-buru, Betul. dan juga dengan penganggaran yang janggal. Betul. Ini kami menilai bahwa ini pasti ada tersangkanya, tapi siapa tersangkanya pasti akan kita tunggu. Pasti ada tersangka dari pasti kasus tersebut. Sumber Waras. Sumber Waras.